Selamat pagi anak-anak sekalian. Nah, di hari ini pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembiasan cahaya. Ya, pembiasan cahaya ini akan kita gunakan terlebih dahulu, ya akan kita pelajari terlebih dahulu sebelum kita akan membahas tentang lensa cembung dan lensa cekung serta pembentukan bayangan. Ya, nah apa ini pembiasan? Ya, salah satu sifat cahaya ketika di awal pelajaran sudah kita sama-sama tahu bahwa cahaya itu bersifat dapat dibiaskan. Nah, apa itu pembiasan? Pembiasan ini sendiri adalah pembelokan arah cahaya dari suatu medium yang masuk ke medium lainnya. Jadi pembiasan itu terjadi ketika ada dua medium yang berbeda. Nah, medium ini apa saja? Medium ini bisa berupa zat padat, zat cair maupun zat gas. Tapi untuk pembiasan cahaya sendiri kita akan lebih banyak menggunakan zat cair dan juga zat gas. Ya. Nah, di sini dikatakan ketika cahaya melewati dua buah medium. Nah, ketika cahaya melewati dua buah medium di sini dengan kerapatan optik yang berbeda, maka cahaya ini bisa dibelokkan atau dibiaskan. Nah, apa yang dimaksud dengan kerapatan ini? Ya, nanti kita akan bahas di selanjutnya ya tentang hukum pembiasan cahaya. Nah, salah satu contoh pembiasan cahaya yang sering kali kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah misalnya ini ya. Kalau di sini digambar yang dilihat ketika pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, nah kita bisa melihat bahwa pensil itu terlihat seolah-olah tampak membengkok. Nah, proses seolah-olah pensil itu terlihat membengkok itu adalah salah satu contoh proses pembiasan cahaya yang terjadi. Gitu ya. Jadi, nah setelah ini mengapa bisa terjadi seperti itu? Nah, kita akan bahas bersama-sama dalam hukum pembiasan cahaya. Nah, hukum pembiasan cahaya ini terdapat dua poin penting ya, yang harus kita sama-sama cermati. Oke, poin yang pertama, bunyi pertama dari hukum pembiasan cahaya adalah sinar datang, sinar bias, dan garis normal berada pada satu bidang datar yang sama. Nah, kalau di sini dilihat sinar datang itu adalah sinar yang datang dari atas, arah panahnya menuju ke bidang datar. Nah, bidang datar ini yang mana? Bidang datar ini adalah bidang horizontal. Ya, bidang yang memisahkan antara satu medium dengan medium yang lain. Ya, ini adalah bidang datar yang dia jadi batas ya, memisahkan medium. Ya, kalau tadi kan kita sudah lihat bahwa pembiasan itu antara satu medium ke medium lain, maka bidang datar ini lah yang memisahkan antara medium satu dengan medium yang lain. Nah, kalau kita lihat di sini medium yang pertama, kalau di contoh gambar di sini adalah medium yang pertama di sini adalah udara. Ya. Sedangkan medium kedua itu adalah air. Sinar datang itu yang mana? Sinar datang itu adalah sinar yang kalau kamu lihat ada arah panah menuju ke bidang datar, sedangkan sinar bias itu adalah yang bagian bawahnya. Ya, ini adalah sinar biasnya. Ya, garis normal, garis yang ada pada posisi vertikal. Dia terletak pada satu bidang datar yang sama. Mana bidang datarnya? Bidang datar ini adalah batas antara satu medium dengan medium yang lain. Ini adalah hukum yang pertama. Sedangkan bunyi hukum yang kedua akan saya jelaskan dalam dua part ya. Oke, yang pertama ya, kalau kita lihat di sini, hukum pembiasan cahaya bunyi kedua adalah jika sinar cahaya datang dari medium kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, dibiaskan mendekati garis normal. Lalu, sinar cahaya yang datang dari medium yang lebih rapat menuju medium yang kurang rapat
akan dibiaskan menjauhi garis normal. Nah, pertama silakan perhatikan dulu yang bagian yang saya bold, yaitu bagian A sesuai dengan gambar yang sudah ditampilkan di video ini ya. Kita akan fokus yang pertama dulu. Di sini dikatakan jika sinar atau cahaya datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, akan dibiaskan mendekati garis normal. Nah, mana itu medium yang kurang rapat? Medium kurang rapat ini adalah udara dalam hal ini, dan media yang lebih rapat itu adalah air. Nah, maksudnya kerapatan ini apa? Nah, kerapatan ini kamu sudah belajar ketika di kelas 7 tentang partikel-partikel zat ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya jarak antar partikel ya, kalau di sini dilihat di gambar, molekul zat padat, zat cair, dan zat gas, kalau dilihat dari jarak antar partikel, untuk molekul zat padat ini, ya, jarak antar partikelnya itu sangat padat. Ya. Sedangkan kalau pada molekul zat cair, kalau kita lihat jarak antar partikelnya itu cukup renggang. Sedangkan pada molekul zat gas, jarak antar partikelnya atau molekulnya itu sangat renggang. Nah, maka kalau kita lihat di sini medium yang kurang rapat itu yang mana? Udara. Udara ini kan termasuk gas. Jadi partikel-partikel dari udara ini sendiri sangat renggang sehingga ketika cahaya melalui medium udara itu tadi, ketika masuk ke medium yang berbeda yaitu air yang jarak antar partikelnya itu lebih rapat dibandingkan dengan udara, maka cahaya yang masuk akan dibiaskan mendekati garis normal. Tahu dari mana kita lihat mendekati garis normal? Kalau kita lihat di sini, ini adalah sinar bias. Antara sudut sinar datang dengan sudut sinar bias, ya, sudut sinar biasnya itu lebih kecil, yang menandakan bahwa dia cenderung lebih dekat dibanding dengan sinar datangnya, ya, mendekati garis normal. Nah, sedangkan untuk yang poin berikutnya, sinar atau cahaya yang datang dari medium yang lebih rapat. Yang lebih rapat itu yang mana? Kalau kita lihat di gambar B di sini, air, ya, ketika dia menuju ke medium kurang rapat yaitu udara, maka sinar biasnya, ya, ini sinar biasnya di sini akan menjauhi garis normal. Nah, dilihat dari mana? Kalau kamu perhatikan gambar di sini, sudut sinar bias jauh lebih besar dari sudut sinar datang. Nah, sudutnya ini dihitung dari mana? Kita hitung dari garis normal. Ya, titik di mana bidang datar dengan garis normal ini, ya. Ini kamu bisa lihat, maka sinar bias yang dihasilkan menjauhi garis normal. Jadi sebenarnya untuk poin nomor 2 dari bunyi hukum pembiasan cahaya itu menentukan kemana arah pembiasan cahaya. Ya, apakah mendekati ataukah menjauhi garis normal. Ya, yang perlu diingat sekali lagi bahwa pembiasan cahaya yang pertama menyatakan bahwa sinar datang, sinar bias, dan garis normal dia berada pada satu bidang datar yang sama. Bidang datar itu yang mana? Bidang datar ini adalah bidang yang digariskan secara horizontal yang memisahkan antara kedua medium. Sedangkan untuk poin kedua, jika sinar cahaya datang dari medium yang kurang rapat yang jarak partikelnya lebih renggang dibandingkan dengan medium yang lebih rapat, maka cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Sedangkan kalau misalnya cahaya yang datang dari medium yang lebih rapat menuju medium yang kurang rapat, maka sinar biasnya akan menjauhi garis normal. Ya, jadi ini yang harus perlu diingat bahwa untuk pembiasan cahaya akan ada 2 poin yang perlu diingat. Dan yang perlu diingat sekali lagi bahwa sinar datang dan sinar bias serta garis normal ini nantinya yang akan kita pakai untuk membentuk sinar-sinar istimewa pada lensa cembung dan cekung.
Demikian video kali ini, kita akan ketemu lagi di video kedua, yaitu ketika kita akan membahas tentang lensa cembung dan lensa cekung.